Bagaimana jika realitas yang Anda lihat setiap hari, langit, waktu, bahkan tubuh Anda sendiri, tidak benar-benar ada tanpa kehadiran Anda? Bayangkan sejenak bahwa alam semesta tidak berdiri sebagai panggung kosong, melainkan sebagai cermin yang hanya hidup ketika Anda menatapnya. Ini bukan sekedar permainan pikiran atau fantasi filosofis, melainkan sebuah gagasan yang telah mengguncang fondasi sains modern dan kebijaksanaan kuno. Sebuah bisikan sunyi yang berkata, kesadaran bukanlah produk alam semesta, justru sebaliknya. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kita hanyalah pengamat pasif di dalam dunia yang luas dan tak peduli, bahwa bintang-bintang tetap bersinar, pohon tetap tumbuh, dan waktu tetap berjalan, bahkan jika tidak ada yang menyadarinya. Namun, semakin dalam manusia menggali hakikat realitas, semakin kabur batas antara pengamat dan yang diamati. Seolah-olah ada rahasia yang sengaja disembunyikan di balik tirai persepsi kita sendiri. Disinilah konsep biosentrisme muncul, bukan sebagai teori biasa, tetapi sebagai pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi. Ia mengusulkan bahwa kehidupan dan kesadaran bukanlah hasil sampingan dari alam semesta, melainkan pusat dari segala sesuatu. Bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas tetap, melainkan konstruksi yang muncul dari kesadaran itu sendiri. Dan jika ini benar, maka siapa sebenarnya Anda di dalam permainan kosmik ini? Video ini akan membawa Anda menyusuri jalur yang jarang dijelajahi, menghubungkan sains, filsafat, dan intuisi batin yang sering diabaikan. Kita akan membuka lapisan demi lapisan dari jejak kuno yang terlupakan hingga penemuan modern yang mengusik logika. Namun berhati-hatilah, karena semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk kembali melihat dunia dengan cara yang sama. Sebab mungkin tanpa Anda sadari, Anda bukan hanya bagian dari alam semesta, Anda adalah alasan ia ada. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda. Di mana Anda sedang menonton ini sekarang? Tuliskan di kolom komentar kota atau tempat Anda berada dan sampai sejauh mana video ini telah menjangkau kesadaran manusia yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ada sesuatu yang menarik dalam tindakan sederhana ini, seolah-olah kita sedang menandai titik-titik kesadaran yang terhubung dalam satu jaringan tak kasat mata. Dan mungkin, tanpa kita sadari, itulah awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang peran kita di alam semesta. Jauh sebelum istilah biosentrisme dikenal, peradaban kuno telah menyimpan gagasan serupa dalam simbol, mitos, dan ajaran yang tersembunyi. Di tanah Mesir kuno, para pendeta berbicara tentang realitas sebagai proyeksi kesadaran ilahi, sebuah konsep yang terukir dalam dinding kuil dan teks-teks suci yang hanya dipahami oleh mereka yang terpilih. Sementara di timur, para filsuf kuno menggambarkan dunia sebagai ilusi yang hanya dapat dipahami melalui kesadaran yang terbangun sepenuhnya. Dalam tradisi filsafat kuno, terdapat pemahaman bahwa apa yang kita lihat bukanlah realitas sejati, melainkan bayangan dari sesuatu yang lebih dalam. Seolah-olah dunia fisik hanyalah permukaan dari samudra kesadaran yang tak terbakas. Pemikiran ini muncul berulang kali di berbagai peradaban yang tidak pernah saling bertemu, namun berbicara dalam bahasa yang sama, bahwa kesadaran adalah kunci dari segala keberadaan. Menariknya, gagasan ini tidak hanya hidup dalam dunia spiritual, tetapi juga mulai merembes ke dalam sains modern. Ketika para ilmuwan mulai menyelidiki dunia subatomik, mereka menemukan sesuatu yang mengguncang. Partikel-partikel dasar tidak memiliki posisi pasti sampai mereka diamati. Ini dikenal sebagai efek pengamat, sebuah fenomena yang seolah-olah mengisyaratkan bahwa kesadaran memiliki peran dalam membentuk realitas itu sendiri. Namun, pengetahuan ini tidak pernah benar-benar menjadi arus utama. Ia sering dianggap terlalu filosofis untuk sains dan terlalu ilmiah untuk spiritualitas. Akibatnya, ia terjebak di antara dua dunia, disalahpahami atau bahkan diabaikan, seolah-olah ada ketakutan tersembunyi, bahwa jika manusia benar-benar memahami peran kesadaran mereka, maka cara kita melihat kehidupan akan berubah secara drastis. Dan disinilah letak misterinya, mengapa konsep yang begitu mendasar ini tidak pernah diajarkan secara luas? Mengapa kita lebih diajarkan untuk melihat diri kita sebagai makhluk kecil di alam semesta yang besar, daripada sebagai pusat kesadaran yang memberi makna pada segaranya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan kebetulan, melainkan petunjuk bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk disadari.
Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan diri Anda untuk berhenti sejenak. Tarik napas perlahan dan lepaskan. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya sekaligus. Biarkan kata-kata ini mengalir seperti arus tenang, karena apa yang akan Anda dengar bukan hanya untuk dipikirkan, tetapi untuk dirasakan. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena setiap bagian dari perjalanan ini akan membuka sesuatu yang mungkin sudah lama Anda ketahui, namun terlupakan. Bayangkan kesadaran Anda seperti cahaya dalam ruangan gelap. Tanpa cahaya itu, segala sesuatu tetap ada, namun tidak pernah benar-benar terlihat. Inilah inti dari biosentrisme. Realitas bukan hanya tentang apa yang ada, tetapi tentang apa yang disadari. Seperti sebuah lukisan yang baru hidup ketika ada mata yang memandang, alam semesta mungkin menunggu Anda untuk memberinya makna. Dalam dunia kuantum, terdapat eksperimen terkenal yang disebut sebagai The Double Slit Experiment. Ketika partikel diamati, ia berperilaku seperti benda padat, namun ketika tidak diamati, ia berubah menjadi gelombang kemungkinan. Seolah-olah partikel itu memilih bentuknya hanya ketika ada kesadaran yang menyaksikan. Pertanyaannya bukan lagi apa itu realitas, tetapi siapa yang menciptakannya. Sekarang, biarkan pikiran Anda tetap terbuka, tanpa menolak atau langsung menerima. Rasakan bagaimana setiap konsep ini perlahan menggeser cara Anda memandang dunia. Mungkin selama ini Anda mengira bahwa Anda hidup di dalam alam semesta, tetapi bagaimana jika sebenarnya alam semestalah yang hidup di dalam kesadaran Anda? Sebuah pembalikan perspektif yang sederhana, namun mengguncangkan segalanya. Kita sering menganggap waktu sebagai garis lurus, masa lalu di belakang, masa depan di depan. Namun dalam biosentrisme, waktu bukanlah sesuatu yang tetap. Ia lebih mirip seperti ilusi yang disusun oleh kesadaran, seperti halaman-halaman buku yang hanya ada ketika dibaca. Tanpa kesadaran, apakah waktu benar-benar berjalan atau hanya diam dalam potensi? Dan di titik ini, mungkin Anda mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah keheningan yang tidak biasa, seolah-olah ada bagian dari diri Anda yang mulai terbangun. Tetaplah di sini, tetaplah mendengarkan, karena kita baru saja menyentuh permukaan. Di balik ini semua, ada lapisan yang lebih dalam, lebih misterius, dan mungkin lebih dekat dengan kebenaran daripada yang pernah kita bayangkan. Semakin dalam kita menyelami biosentrisme, semakin jelas bahwa konsep ini bukan sekedar teori, melainkan sebuah pembalikan total terhadap cara kita memahami keberadaan. Kita terbiasa berpikir bahwa otak menciptakan kesadaran. Namun bagaimana jika justru kesadaranlah yang memproyeksikan otak sebagai alat untuk mengalami realitas? Seperti seorang pelukis yang masuk ke dalam lukisannya sendiri, kita mungkin hidup di dalam ciptaan kesadaran yang jauh lebih luas dari diri yang kita kenal. Namun disinilah paradoks mulai muncul. Jika kesadaran menciptakan realitas, mengapa kita semua melihat dunia yang tampak serupa? Mengapa langit tetap biru bagi semua orang, dan hukum fisika seolah berlaku secara universal? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam gagasan bahwa kesadaran tidak sepenuhnya terpisah, melainkan terhubung dalam satu jaringan besar yang melampaui individu. Sebuah kesatuan yang diam namun hidup di balik segala perbedaan. Banyak tradisi kuno menggambarkan hal ini sebagai kesatuan eksistensi, sebuah kondisi di mana segala sesuatu berasal dari sumber yang sama. Dalam pemahaman ini, individu hanyalah titik fokus, bukan pusat yang terpisah. Seperti ombak di lautan, setiap diri tampak berbeda, namun semuanya adalah ekspresi dari satu samudera yang sama. Dan mungkin kesadaran yang Anda rasakan saat ini bukan sepenuhnya milik Anda, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas. Kesalahpahaman terbesar yang sering muncul adalah menganggap biosentrisme sebagai ide bahwa manusia mengendalikan realitas sesuka hati. Padahal konsep ini jauh lebih halus dan dalam. Ini bukan tentang mengontrol dunia luar, melainkan memahami bahwa cara Anda menyadari dunia mempengaruhi bagaimana dunia itu muncul bagi Anda. Bukan kekuasaan, tetapi keterhubungan yang subtil dan terus-menerus. Ada pula mitos bahwa kesadaran hanyalah aktivitas listrik di otak. Namun beberapa pemikir modern mulai mempertanyakan hal ini, mengusulkan bahwa otak mungkin lebih seperti penerima daripada pencipta. Seperti radio yang menangkap sinyal,
otak bisa jadi hanya menerjemahkan kesadaran yang sudah ada di luar dimensi fisik. Jika ini benar, maka kematian bukanlah akhir dari kesadaran, melainkan perubahan frekuensi. Dan di titik ini, kita dihadapkan pada pertanyaan yang tidak nyaman sekaligus membebaskan. Jika realitas sangat bergantung pada kesadaran, maka seberapa besar dari hidup Anda yang sebenarnya dibentuk oleh cara Anda melihatnya? Apakah batasan yang Anda rasakan benar-benar nyata atau hanya konstruksi yang telah lama Anda terima tanpa pernah dipertanyakan? Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban cepat, tetapi mengundang kesadaran yang lebih dalam. Karena mungkin di balik semua keraguan dan pencarian ini ada sesuatu yang sudah mengetahui kebenarannya sejak awal. Sesuatu yang tidak perlu diyakinkan, tidak perlu dibuktikan, hanya perlu disadari. Dan semakin Anda mendekat ke inti itu, semakin Anda akan melihat bahwa misteri terbesar bukanlah alam semesta di luar sana, melainkan kesadaran yang sedang mengamatinya sekarang. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah kesadaran memengaruhi realitas, tetapi bagaimana Anda hidup dengan pemahaman itu setiap hari. Karena pengetahuan ini tidak dimaksudkan untuk disimpan sebagai konsep, melainkan untuk dihidupi secara halus dalam cara Anda melihat, merasakan, dan merespons dunia. Setiap pikiran, setiap persepsi adalah seperti lensa yang membentuk pengalaman Anda tanpa Anda sadari. Cobalah mulai dari sesuatu yang sederhana. Perhatikan bagaimana satu kejadian bisa terasa berbeda tergantung pada keadaan batin Anda. Hari yang sama bisa terasa berat atau ringan, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kesadaran Anda yang mengalaminya berubah. Disinilah kekuatan itu berada, bukan dalam mengendalikan realitas, tetapi dalam menyadari bagaimana Anda hadir di dalamnya. Dalam banyak ajaran kebijaksanaan, terdapat penekanan pada kehadiran penuh, sebuah kondisi di mana Anda tidak terjebak dalam masa lalu atau masa depan, melainkan sepenuhnya sadar akan momen ini. Ketika Anda benar-benar hadir, realitas terasa lebih hidup, lebih jelas, seolah-olah tirai tipis yang biasanya mengaburkan pengalaman tiba-tiba tersingkap. Dan mungkin disitulah Anda mulai melihat bagaimana kesadaran memberi bentuk pada dunia. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Pikiran manusia terbiasa berlarian, terjebak dalam kekhawatiran, penilaian, dan ilusi kontrol. Banyak orang mencoba memaksakan perubahan realitas tanpa terlebih dahulu memahami keadaan batin mereka sendiri. Padahal, tanpa kesadaran yang jernih, usaha tersebut hanya menjadi pengulangan pola lama dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, langkah pertama bukanlah mengubah dunia di luar, melainkan mengamati dunia di dalam. Perhatikan pikiran Anda tanpa menghakimi, rasakan emosi tanpa melawan, dan sadari bagaimana semuanya muncul lalu menghilang. Dalam pengamatan yang jernih ini, perlahan Anda akan menyadari bahwa Anda bukan isi pikiran itu, melainkan kesadaran yang menyaksikannya. Seiring waktu, pemahaman ini akan mengubah cara Anda berinteraksi dengan kehidupan. Anda tidak lagi bereaksi secara otomatis, tetapi merespons dengan kesadaran. Anda mulai melihat keterkaitan hal-hal yang sebelumnya terasa acak. Dan tanpa disadari, dunia yang Anda alami pun mulai terasa berbeda. Bukan karena dunia itu berubah, tetapi karena cara Anda menyadarinya telah bergeser. Dan mungkin inilah inti dari semuanya. Bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi mengingat sesuatu yang telah lama ada di dalam diri Anda. Sebuah kesadaran yang tenang, luas, dan selalu hadir, menunggu untuk disadari kembali di tengah hiruk-pikuk hidup sehari-hari. Pada akhirnya, kita sampai pada sebuah pemahaman yang sunyi, namun mengguncang, bahwa alam semesta mungkin bukanlah sesuatu yang Anda tempati, melainkan sesuatu yang Anda alami dari dalam. Biosentrisme tidak meminta Anda untuk percaya, tetapi untuk mempertanyakan, untuk melihat kembali apa yang selama ini dianggap pasti. Dan dalam proses itu, Anda mulai menyadari bahwa batas antara diri dan realitas tidaklah sejelas yang pernah diajarkan. Kita telah menelusuri jejak kuno, menyentuh sains modern, dan menyelami lapisan kesadaran yang sering terabaikan. Semua itu mengarah pada satu kemungkinan yang sama, bahwa kesadaran bukan sekadar bagian kecil dari alam semesta, tetapi inti yang memberi makna pada keberadaan itu sendiri. Sebuah pusat diam yang selalu ada, bahkan ketika segala sesuatu tampak berubah. Namun,
Kebenaran seperti ini tidak datang dalam bentuk jawaban yang mutlak. Ia hadir sebagai kesadaran yang perlahan tumbuh, sebagai pertanyaan yang terus hidup di dalam diri Anda. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukanlah apakah ini benar, tetapi apa yang berubah dalam cara Anda melihat hidup setelah menyadarinya. Jadi, sebelum Anda melanjutkan hari Anda, berhentilah sejenak. Rasakan keberadaan Anda saat ini. Sadari bahwa Anda sedang menyaksikan, merasakan, dan mengalami sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin disitulah letak misteri terbesar, bukan di luar sana, tetapi di dalam kesadaran yang sedang membaca ini sekarang. Jika video ini membuat Anda melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Dari kota mana Anda menyaksikan perjalanan ini dan bagian mana yang paling menggugah kesadaran Anda. Jangan lupa untuk terus menjelajahi konten lainnya, karena perjalanan memahami realitas ini belum berakhir. Mungkin ini baru saja dimulai.